pejabat pembuat akte tanah itu ada yang berasal dari notaris, kemudian juga PPAT sementara. Kalau PPAT sementara itu bisa dari camat. Jadi camat atas permintaan bupati maupun wali kota kepada kepala kantor BPN Kabupaten Kota agar camat itu diberikan SK sebagai PPAT sementara. Kemarin penyelesaian kasus vihara Naringan ya. Oke, ini kemarin Bu Lili. Kalian warga yang lain mungkin Pak BPD. Turun ya. Kau nyopir lah, kau orang undang aku wae tak supiri. Kenal Pak Rianto manfaatno untuk kepentingan sing apik nggih manfaatno jadi mawon urusan apapun termasuk nek sampean duwe juru tembone Sumatera Kalimantan kemudian urusannya dengan Jawa paham ya? Terus kula bantu ngeten iku rasah kok kait-kaitno karo kula meh nyalek. Sampai yo rasah ganti karo aku. Sok tak boleh ku semono rasah. Iku promo iku namanya? Besar keluarga kula terus mungkin suami itu urusan sampean, Tapi saya ingin membongkar hal-hal yang selama ini dilakoni karo masyarakat ini jajane kurang pas. Kalau kepengen ini nanti ada satu gerakan masyarakat untuk cerdas calon DPR RI itu nanti ada 162 caleg RI. Di sana ada 18 partai politik personal dengan kali 18 partai itu ada 162 orang caleg. Saya berharap dari 162 dipanggil siji-siji. Kontennya belum deh, lapor bunyi sampai bisa untuk menyampaikan visi misi mungkin saat kecamatan di sisi undang kepala desa, perangkat desa, RT, RW, BPB, tokoh masyarakat, tokoh agama. Alamatnya sama dengan masyarakat. Batas 5 bisa yang perlu saya tanyakan gini Bapak, kita itu warga masyarakat Grobogan khususnya dimana kami punya bidang tanah. Bidang tanah itu dulunya pekarangan, sedangkan gambarnya pada HP saya itu kuning, tapi setelah ada pembaruan Pemda Grobogan itu karena yang asalnya kuning kok ditumpangi gambar hijau, dan di situ terus tertulis ada LSD. LSD itu saya tanyakan lahan sawah dilindungi. Padahal itu tanah itu sudah tanah kering dan di kampung. Nah, terus sekarang mau saya gunakan bangunan katanya nggak bisa, soalnya udah masuk lahan hijau. Nah, ini gimana Pak caranya? Ini tidak saya sendiri Pak, menyangkut orang banyak di daerah kami daerah Grobogan, khususnya di daerah Purwodadi, Kuripan, Kalungan itu kan semua sudah kuning atau hitam gambarnya, namun sekarang ditutup dengan negeri jiwa raga kami padamu negeri
kami berjanji padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Merdeka! 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 Baik berkaitan dengan tugas pejabat pembuat akte tanah. Jadi pejabat pembuat akte tanah itu tugasnya adalah membantu kepala kantor BPN Kabupaten Kota untuk membuat akte tanah. Ada 8 akte tanah, antara lain akte jual beli, akte hibah, kemudian inbreng, kemudian tukar menukar, kemudian akte hak tanggungan. Ada yang nomor 6 sampai 8 itu saya tidak hafal persis. Ini tugas PPAT. Nah, kemudian pengurusan ke Badan Pertanahan Nasional, apakah itu harus lewat PPAT? Tidak. Jadi yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan yang hadir di sosialisasi ini, kalau ada oknum PPAT yang tidak mau, jadi sekali lagi, kalau ada oknum PPAT yang tidak mau membuat akte, ini akte tanah tadi, itu adalah suatu tindakan yang tidak benar. Karena PPAT itu adalah pejabat negara, itu jadi membuat akte itu karena yang wewenang yang diberikan oleh negara. Jadi kalau masyarakat menemukan oknum PPAT yang tidak mau membuat akte dengan alasan itu harus diborong sampai juga pengurusan di BPN, ini tidak benar. Jadi PPAT hanya membuat akte, oke titik. Nanti harganya berapa disesuaikan dengan aturannya. Kemudian untuk yang ke BPN, ini masyarakat bisa melaksanakan ini. Ini himbauan kepada Pak Menteri Kepala BPN, kemudian Pak Kakani BPN di seluruh Indonesia, dan Kepala Kantor BPN seluruh Indonesia, agar betul-betul memberikan satu pembinaan kepada pejabat pembuat akte tanah untuk agar pejabat pembuat akte tanah itu dapat melaksanakan tugas-tugas negara sesuai dengan wewenang dan fungsinya. Jadi jangan sampai ada lagi oknum PPAT yang menolak membuat akte dengan alasan dia mau membuat akte, kalau membuat akte dan pengurusannya di BPN juga dikuasakan kepada oknum PPAT. Jadi ini satu tindakan yang tidak benar. Ini bisa dikenai sanksi-sanksi baik profesi maupun sanksi-sanksi yang lain. Ya. Pejabat pembuat akte tanah itu ada yang berasal dari notaris, kemudian juga PPAT sementara. Kalau PPAT sementara itu bisa dari camat. Jadi camat atas permintaan bupati maupun wali kota kepada kepala kantor BPN Kabupaten Kota agar camat itu diberikan SK sebagai PPAT sementara. Kalau di luar Jawa, PPAT sementara itu bisa diberikan kepada kepala desa, bisa diberikan kepada sekretaris desa, atau mungkin pejabat desa lainnya, karena pertimbangan geografis. Karena kalau wilayahnya jauh, itu bisa dijadikan PPAT sementara. Jadi kalau seperti di Kabupaten Grobogan ini, kalau ada satu permintaan dari masyarakat agar camat itu juga diberikan satu surat keputusan berkaitan dengan camat sebagai PPAT sementara, sampaikan aja warga masyarakat kepada bupati agar bupati nanti
meminta kepada Kementerian ATR BPN untuk agar camat-camat di wilayah tertentu diberikan SK sebagai PPAT sementara. Ini satu permintaan masyarakat yang bagus, karena bagaimana mendorong agar layanan-layanan masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga dari sisi efisiensi, karena kebanyakan khususnya masyarakat yang ada di daerah-daerah pinggiran ini dari sisi ekonomi kurang mampu. Tentu kalau ada satu permintaan dari warga masyarakat agar camat diberikan satu kepercayaan, diberikan SK sebagai pejabat pembuat akte tanah sementara.